Jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Tema kita pada hari ini adalah selumbar dan balok. Diambil dari Injil hari ini, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah hal menghakimi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ingin kita semua untuk lebih banyak mencintai daripada menghakimi. Saya akan bacakan ayatnya untuk Anda. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sebagai manusia, kita itu cenderung mudah sekali untuk menghakimi. Ketika kita melihat ada seseorang yang sikapnya buruk, seseorang yang gak sesuai dengan standar kita, seseorang yang sedang jatuh ke dalam dosa, yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang mengalami masalah, mudah sekali bagi kita untuk menghakimi, untuk memberi cap, untuk memberi label, untuk membicarakan keburukan orang tersebut. Ketika kita menghakimi, itu seolah-olah seperti kita itu menempatkan diri kita itu jauh di atas orang tersebut. Kita merasa lebih suci, lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna dari orang tersebut. Dan Tuhan Yesus tuh gak suka banget sama orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita sendiri juga gak sempurna. Kita banyak sekali melakukan dosa. Kita sering sekali melakukan kesalahan. Kita punya banyak kekurangan. Dan sering kali kita tuh gak menyadari kekurangan, kesalahan, kelemahan, dosa-dosa kita. Malahan kita bisa melihat kekurangan, kelemahan di dalam kehidupan orang lain. Ini yang Tuhan Yesus katakan selumbar. Selumbar itu adalah serpihan yang paling kecil, tapi bisa kita lihat di dalam kehidupan orang lain. Sedangkan balok yang besar, yang kelihatan di dalam kehidupan kita sendiri, seringkali kita gak menyadarinya, kita gak bisa lihat. Ini yang Tuhan Yesus katakan orang yang munafik. Bapak Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita, mengajar kita, supaya kita tidak menghakimi orang lain. Karena dengan penghakiman kita, itu kita akan membuat diri kita sendiri dihakimi oleh Tuhan. Kita mau untuk mencontoh Tuhan Yesus, yang walaupun kita semua sebagai manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak menyakiti hatinya, tetapi dia toh tetap mencintai kita, tetap mengasihi kita. Sehingga kita juga harus seperti Tuhan Yesus, lebih banyak mencintai daripada menghakimi. Bagaimana jika kita adalah pihak yang dihakimi? Apa yang harus kita lakukan? Tahun lalu adalah tahun yang sangat sibuk bagi saya, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan. Suatu ketika ada seseorang yang berkata bahwa saya lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan pelayanan, gak betah di rumah, dan gak memperhatikan keluarga, suami dan anak-anak. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya merasa jengkel. Tapi saya menyadari bahwa orang itu gak kenal saya deket. Dia gak tahu kehidupan saya. Dia hanya lihat dari luarnya aja. Sehingga saya gak terlalu ambil pusing. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita dihakimi oleh orang yang gak kita kenal deket, dan dia gak tahu kebenarannya 100%, abaikan aja, gak usah diambil pusing. Just do what is right. Tapi satu ketika suami saya sendiri mengatakan hal yang kurang lebih sama seperti itu. Dan ketika suami saya mengatakan hal itu, saya merasa sangat sedih. Saya merasa sangat terluka. Saya merasa begitu dihakimi. Karena pernyataan itu datang
dari seseorang yang saya harap itu mensupport saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bawa semuanya ke dalam doa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku mengasihi Engkau, tapi aku juga mengasihi keluargaku. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Setelah saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya merasa seakan-akan Tuhan tuh buka pikiran saya. Tuhan ubah hati saya. Tadinya yang saya kesel, jengkel, marah sama suami, setelah saya berdoa seperti itu, saya merasa begitu tenang, damai, dan ada kasih di dalam hati saya. Dan saya bisa memandang permasalahan itu dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Saya bisa menyadari bahwa suami saya mengatakan hal itu bukan karena dia ingin menyakiti saya, bukan ingin menghakimi saya, tetapi karena dia mengasihi saya. Dia kehilangan dan merindukan saat-saat kami bersama-sama sebagai keluarga. Dan Tuhan memampukan saya buat berubah. Saya mulai drop banyak pelayanan. Saya mulai lebih banyak diam di rumah, memperhatikan keluarga, memperhatikan suami dan anak-anak saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendapatkan penghakiman dari orang-orang yang kenal dekat sama kita, yang tahu kehidupan kita, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, untuk menegur kita, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih menyenangkan hatinya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, hari ini kita semua diingatkan supaya kita lebih banyak mencintai daripada menghakimi. Dan ketika kita mendapatkan penghakiman, jadikanlah itu sebagai introspeksi, supaya semakin hari kita semakin indah, semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Bapa, ajar kami terus supaya kami lebih banyak mencintai daripada menghakimi. Dan supaya kami lebih terbuka untuk menerima penghakiman-penghakiman yang kami terima sebagai introspeksi. Supaya menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, permasalahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau selalu ada, selalu menyertai kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.